Satu. Halo semua, kami akan kuliah mata kuliah basis data dan penelusuran data SQL. Saat ini kami akan membahas mengenai tentang DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language di aplikasi Access. Oke teman-teman, mari kita simak video berikutnya. Oke semuanya, yang pertama di sini kita akan membahas DDL. DDL atau Data Definition Language merupakan komen yang berisi perintah untuk mendefinisikan skema di database seperti membuat, memodifikasikan, serta menghapus struktur database. Perintah yang termaksud dalam DDL terbagi atas create, drop, alter, translate, comment, dan rename. Tetapi pada video ini kita hanya membahas 3, yaitu create, drop, dan alter. Oke teman-teman, untuk komen yang pertama dalam DDL yaitu create. Create berfungsi untuk digunakan untuk membuat sebuah database atau objeknya seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Untuk itu mari kita simak ke video layar berikut ini. Oke teman-teman, kita sudah tersambung ke layar. Oke, kita langsung saja buka aplikasi Access. Kemudian kita buat blank database baru. Nah, teman-teman, kita langsung saja masuk ke menu Create dan ke Query Design. Kita ini select. Pada bagian kanan bawah, teman-teman bisa melihat menu SQL View. Kita klik dan masukkan sintaks create. Untuk sintaks create sendiri, langsung saja create table. Kalau kita spasi supaya lebih rapi, misalnya kita ingin membuat data mahasiswa, kita bisa taruh judulnya data mahasiswa. Buka kurung supaya kita bisa mulai isi dari tabel data mahasiswa. Yang pertama, kita ingin membuat ID mahasiswa secara otomatis. ID mahasiswa. Maka jika kita ingin membuat secara otomatis, maka tipe datanya adalah auto increment. Auto increment primary key. Koma. Kemudian selanjutnya kita ingin membuat nama mahasiswa dengan tipe data yaitu teks. Kita batasi sampai dengan 100 karakter, koma. Teman-teman, kita memberi koma supaya penanda bahwa data selanjutnya kita akan membuat isi dari tabel selanjutnya. Nah, yang ketiga, kita ingin membuat NIM mahasiswa. NIM mahasiswa yaitu karena tipe datanya number, kita isi number, koma, dan alamat mahasiswa. Alamat mahasiswa yaitu tipe datanya itu teks. Kita batasi sampai 200 karakter. 100 karakter aja. Karena ini terakhir tidak pakai koma, kita tutup kurung dan titik koma. Nah, teman-teman, setelah kita mengisi sintaks dari create, kita bisa langsung run. Nah, pada menu tabel di samping dapat kita lihat tabel telah tertampil. Kita buka dengan isi dari tabel, judul tabel yaitu data mahasiswa dengan judul. Ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, dan ada NIM mahasiswa, dan ada yang terakhir kita tadi ada isi alamat mahasiswa. Oke, karena kita ingin membuat sebuah data, kita langsung saja membuat isi datanya. Oke
Oke teman-teman, itu mungkin saja yang dapat kita buat di menu create. Selanjutnya kita akan beralih ke menu yaitu drop. Baik teman-teman, perintah drop ini adalah perintah untuk menghapus salah satu objek dari database yang ada. Langsung saja kita ke tampilan layarnya. Oke teman-teman, kita langsung saja membuat salah satu perintah dari DDL yaitu drop. Nah teman-teman, drop sendiri adalah salah satu perintah dari DDL yang dimana fungsinya adalah menghapus kolom atau tabel. Nah pada kasus ini kita ingin menghapus salah satu kolom yaitu NIM mahasiswa dengan menggunakan perintah drop. Oke, langsung saja alter table. Tabel dengan nama tabel itu data mahasiswa, data underscore mahasiswa, kemudian drop kolom dengan nama kolom tadi yaitu NIM underscore mahasiswa. Nah kemudian kita titik koma, kita run. Oke. Mahasiswa kita buka. Nah ternyata dari data sebelumnya yang dari tabel sebelumnya yang ada NIM mahasiswa ternyata hanya memiliki ID mahasiswa, nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke fungsi DDL selanjutnya yaitu alter tabel. Oke teman-teman, kita masuk ke alter table add, di mana perintah ini digunakan untuk mengubah struktur database seperti menambah atau menghapus kolom pada database. Oke, inilah tampilan layarnya. Nah, setelah itu ini adalah tampilan layarnya. Setelah itu kita masuk ke query 1, lalu kita close untuk data mahasiswanya, lalu kita hapus sintak yang ada. Nah setelah itu kita tuliskan sintaknya, alter tabel data mahasiswa, add column jumlah SKS. Nah untuk tipe datanya kita gunakan number. Setelah itu titik ganda. Lalu kita run. Oke, setelah itu kita masuk ke data mahasiswanya. Nah, ini adalah tampilan dari data mahasiswa yang sudah kita tambah kolomnya yaitu jumlah SKS. Setelah itu kita masukkan untuk datanya misalnya SKS yang kita ambil itu ada 48, 25 dan 36. Oke. Sudah. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang DML. Jadi DML sendiri atau Data Manipulation Language merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data. DML mencakup operasi yang berkaitan dengan pengambilan, penyisipan, pembaruan, dan penghapusan data. Perintah-perintah DML yang umum digunakan antara lain yang pertama yaitu select, kedua insert, ketiga update, dan yang keempat delete. Selanjutnya kami akan membahas tentang select. Oke teman-teman, select merupakan perintah yang digunakan untuk mengambil data dari tabel. Oke, selanjutnya kita akan ke tampilan layar berikut ini. Oke, kita ke query 1. Terus kita tutup data mahasiswa dan hapus sintak yang lama dan buat sintak yang baru. Oke. Sekarang kita masuk data DML yaitu Data Manipulation Language. Jadi teman-teman, saya akan membuat tabel yang hanya muncul jumlah SKS yang saya inginkan dengan sintak yang berikut yaitu select bintang from data mahasiswa
di mana jumlah SKS-nya itu datanya itu SKS yang di atas yang lebih dari 30, where SKS jumlah SKS sama dengan lebih dari 30. Lalu kita run. Oke, setelah itu hasilnya sama seperti tabel yang telah ditampilkan. Jadi hanya muncul tabel dengan jumlah SKS yang kita ketik di sintak. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan data baru ke dalam tabel menggunakan perintah insert into. Insert into sendiri adalah salah satu cara untuk memasukkan data secara manual ke Microsoft Access. Langsung saja ke tampilan layar ini. Sebelumnya teman-teman, dapat kita lihat pada tabel bahwa tabel kita saat ini hanya memiliki 3 data. Nah, kita hapus dulu data mahasiswa. Kemudian kita ketik sintaksnya. Insert into spasi data mahasiswa buka kurung spasi baru buka kurung nama mahasiswa koma alamat mahasiswa koma jumlah SKS. Kemudian kita tutup kurung, kita ketik values, buka kurung, tanda petik 1, Tabita Helwen, tanda petik 1 di atas lagi, koma, tanda petik 1 lagi. Kita ketik alamat Amsterdam, tanda petik 1 lagi, koma, tanda petik 1 di atas lagi, jumlah SKS kita isi 23, titik koma titik di atas, tanda petik tutup kurung, kemudian tanda titik koma. Setelah itu kita run. Kita masuk ke data mahasiswa. Nah, teman-teman dapat lihat lagi pada tabel, datanya sudah bertambah atau sudah berubah menjadi 4. Beginilah tampilan dari insert into yang telah kita buat. Selanjutnya kita beralih ke perintah update. Selanjutnya adalah perintah update. Perintah update adalah perintah dengan tujuan untuk memperbarui database kita jika terdapat pembaruan pada data lama. Oke, kita langsung saja ke tampilannya. Oke, kita langsung masuk saja di SQL mengisi sintaksnya. Kita ketik update data mahasiswa, enter, set alamat mahasiswa, sama dengan tanda petik 1 Tokyo, tanda petik 1 lagi, enter, where ID mahasiswa sama dengan 1 tanda titik koma, kemudian kita run. Yes. Oke, kita masuk di tabelnya dan teman-teman bisa lihat pada ID mahasiswa yang pertama, alamat mahasiswanya sudah diperbarui, yang sebelumnya Jakarta sudah diperbarui menjadi alamat Tokyo. Perintah yang selanjutnya yaitu adalah delete from. Delete from itu adalah salah satu perintah yang digunakan untuk menghapus satu atau beberapa baris dalam tabel database. Perintah ini juga bisa digunakan untuk menghapus data yang tidak diperlukan lagi dalam beberapa kondisi. Langsung saja kita masuk ke tampilan layar.
Selanjutnya kita masuk pada perintah delete. Kita menghapus dulu data mahasiswa, kemudian masuk pada query 1 dan kita menghapus sintaksnya, kemudian memiliki sintaks baru yaitu delete from data underscore mahasiswa where id underscore mahasiswa sama dengan 4 titik koma. Kemudian kita mengerunnya. Yes. Kemudian kita masuk pada data mahasiswa. Nah, jadi teman-teman, pada tabel ini yang terhapus yaitu baris keempat. Inilah video tutorial dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menonton. Dadah! One of us will swing alive.